Bab 1431, Bab 1430 tinggi 33 kaki. Dentang, dentang. Disertai bunyi logam yang bergesekan, penutup lubang gat terbuka paksa, dan seberkas cahaya matahari yang menyilaukan langsung menyinari saluran pembuangan. Melapor ke kapten, dia ada di sini. Orang di atas hanya melihat sekilas dan langsung melaporkan dengan terkejut, dia seharusnya pingsan. Ayo turun dan lihat. Atas perintah seseorang, beberapa petugas polisi yang gesit dan bersenjata lengkap melompat ke dalam selokan satu demi satu untuk memastikan identitas Liang Weiyi. Kapten, benar sekali. Salah satu petugas polisi mengangkat kepalanya dan melapor kepada kapten, targetnya sudah dipastikan. Dia Liang Yiwen. F***. Orang yang dipanggil ketua tim itu tidak lain adalah agen khusus Xiao Hang. Lengannya diperban, tetapi dia memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia mendesah pelan, Zhao Yu, kalian luar biasa. Tidak kusangka kalian bisa memikirkan metode yang begitu menyeramkan, itu benar-benar berhasil. Kemudian, dia menyalakan teleponnya dan menelepon Zhao Yu. Halo. Begitu telepon tersambung, suara Zhao Yu yang gugup dan mendesak terdengar dari seberang sana. Bagaimana kabarmu, Xiao Hang? Apakah kamu sudah menangkap seseorang? Jangan khawatir, kata Xiao Hang sambil tersenyum. Dia telah menerima hadiahmu. Ayo, Zhao Yu menghela napas panjang lega dan berkata, aku takut setengah mati. Aku tidak pernah menyangka bajingan itu berani berpura-pura menjadi polisi anti huru-hara. Dia memakai helm, jadi kupikir obat biusku tidak akan mengenainya. Kau benar-benar membuatku takut. Dia baik-baik saja, kata Xiao Hang sambil melihat ke dalam sumur. Dia mungkin melepas helmnya sebelum membuka kotak itu. Sekarang dia benar-benar tidak sadarkan diri. Syukurlah, kata Zhao Yu sambil mendesah. Xiao Hang, jangan lupa apa yang terjadi di klinik gigi. Anak itu bahkan bisa menyembunyikan senjata di rambutnya. Dengarkan aku. Buka pakaiannya dan jangan biarkan dia memakai sehelai pakaian pun. Cukur rambutnya dan jadikan dia seorang biarawan. Mari kita lihat di mana lagi dia bisa menyembunyikan senjatanya. Silakan baca di mipoxenovl.com. Cukup, kata Xiao Hang dengan malu. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Kau bisa percaya pada kami, Dinas Rahasia, untuk menangani ini. Ini bukan pertama kalinya aku berurusan dengan penjahat setingkat ini. Bagus. Zhao Yu berkata dengan lega. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Ketua Xiao. Saat pesta perayaan tiba, aku akan mentraktirmu makanan enak. Haha, itu ide yang bagus. Xiao Hang tertawa. Aku akan menunggu. Setidaknya tidak akan lebih buruk dari paket makanan seharga 888 yuan. Wahaha, kamu masih ingat lelucon lama ini. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara tentang 888, kita bahkan mampu membeli 8.888. Keduanya tertawa bersamaan, dan Zhao Yu menutup telepon dengan lega. Pada saat itu, Zhao Yu masih berada di jalan layang tempat mereka bertukar sandera. Ia memegang topeng kulit manusia di tangannya dan duduk di pintu kendaraan komando. Ia melaporkan kabar baik itu kepada Miao Ying, Cui Lizu, dan yang lainnya. Sudah selesai, Liang Weiyi sudah tertangkap oleh Xiao Hang. Dengan raut wajah puas, dia berkata dengan arogan, untuk menghadapi orang seperti ini, kita harus mengambil jalan yang tidak biasa. Karena dia tidak berniat membuat kesepakatan dengan kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Bos benar-benar hebat. Cui Lizu bertepuk tangan dan berkata, betapapun kuatnya Raja Pembunuh, dia tidak akan bisa menahan rencanamu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana teknik bela diri tingkat rendah seperti itu bisa menjadi begitu mulia di tangan bos. Sambil berbicara, Cui Lizu membungkuk dan mengeluarkan sebuah kotak persegi dari bawah mobil. Setelah membukanya, tengkorak itu masih berada di dalam kotak, aman dan sehat. Aku tidak mengerti. Zhao Yu menjulurkan lidahnya dan berkata kepada Cui Lizu, apakah kamu memujiku atau meremehkanku? Puji, tentu saja aku memuji. Cui Lizu mengacungkan jempol padanya. Jika Liang Weiyi adalah iblis, maka bos kita juga iblis.
Dia akan menyerah padanya. Kata-kata Cui Lizu membuat semua orang tertawa. Ketua tim Zhao, ketua tim Miao, pada saat ini, ketua tim Lian Xia berlari mendekat dan melaporkan, tim penjinak bom telah berhasil menjinakkan bom di tubuh para sandera. Kepala biro kami ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, tetapi kedua pimpinan biro provinsi tersebut ketakutan dan dalam kondisi yang buruk, jadi ia harus menemani mereka ke rumah sakit terlebih dahulu. Kepala biro meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka, dan saya akan menebusnya nanti. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Zhao Yu tidak menyukai formalitas, jadi dia tidak perlu membuang-buang napas untuk itu. Dia segera melambaikan tangan ke Kapten Li dan bertanya, bagaimana ledakan tadi? Saya baik-baik saja, jawab Kapten Li dengan tergesa-gesa, ledakannya tidak terlalu kuat, dan ada polisi anti huru-hara bersenjata lengkap di sekitar mereka. Hanya beberapa orang yang terluka ringan. Bagus sekali, bagus sekali, Zhao Yu mengangguk. Tapi, meskipun penjahat itu telah ditangkap oleh polisi, Lian Xia masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menunjuk topeng di tangan Zhao Yu dan berkata dengan ragu, jadi, pembunuhnya, Lakong, apakah kamu menyamar? Topeng ini, sungguh nyata, seperti sulap. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Sepertinya, bahkan Tuan Ma pun tertipu, kan? Zhao Yu menatap topeng di tangannya dan tertawa. Benar sekali, untuk menyelamatkan orang, kita hanya bisa mengambil risiko dan mengejutkan mereka. Kalian benar-benar tidak menyangka ini. Pada saat ini, Zheng Ke tiba-tiba keluar dari mobil polisi lain, memegang mikrofon sambil berkata kepada orang banyak, baru saja, ketua tim berpura-pura menjadi pembunuh, Lakong, jadi sayalah yang berbicara dengan Liang Perseverance di telepon. Bagaimana? Apakah aku meniru pemimpin tim? Zheng Ke berkata dengan gembira, apakah kamu hanya melewatkan Holy Seasteriste itu? Oh, itu kamu. Ran Tao bingung. Apakah kamu sudah belajar ventriloquisme? Dinas rahasia itu hebat, kata Zheng Ke sambil menunjuk perangkat elektronik di tangannya. Ini adalah pengubah suara. Saat saya menggunakannya, kata-kata yang saya ucapkan sama persis dengan kata-kata pemimpin tim. Oh, benarkah? Ini sangat canggih. Mata Ran Tao berbinar, dan dia berkata dengan canggung, kalau begitu cepatlah dan katakan sesuatu agar kami bisa mendengarnya. Baiklah, Zheng Ke menyalakan instrumen dan hendak berbicara. Zhao Yu segera menghentikan Zheng Ke dan berkata, benda ini sangat mahal. Aku harus mengembalikannya ke Xiao Hang. Jangan rusak. Kemudian, Zhao Yu segera memasukkan perangkat elektronik dan topeng berkulit manusia itu ke dalam saku. Zhao Yu, kalian benar-benar hebat. Miao Ying, yang telah memberikan instruksi di tempat kejadian, juga tidak mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, Miao Ying melotot ke arah Zhao Yu dan bertanya dengan marah, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu membuat acara mata-mata seperti itu? Sekarang, cepatlah dan ceritakan padaku apa yang baru saja terjadi. Zhao Yu, Zheng Ke, dan Cui Lizu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi emosi yang rumit. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mungkin harus ditelusuri kembali ke kantor polisi Harlan lebih dari 1 jam yang lalu untuk menjadi jelas. Ketika dia mengetahui bahwa Liang Weiyi telah menculik para sandera, Zhao Yu tentu saja berpikir bahwa Liang Weiyi pasti akan meminta mereka untuk menggunakan tengkorak penjahat itu untuk ditukar dengan para sandera. Jadi, dia tidak terburu-buru mengikuti Miao Ying ke tempat kejadian, tetapi pergi ke ruang otopsi untuk melihat tengkoraknya. Sebenarnya, Zhao Yu telah bertekad untuk menggunakan tengkorak itu untuk memberikan Liang Weiyi dosis obat yang kuat. Bab 1432, Penjelasan yang sempurna. Zhao Yu tahu betul bahwa sebagai raja pembunuh, Liang tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa ia kuasai. Karena ia memutuskan untuk menukar sandera, ia pasti telah membuat rencana yang terperinci, jadi ia pasti tidak akan mudah ditangkap oleh polisi. Untuk menghindari skenario terburuk, Zhao Yu menemui Gao Fakai dan memintanya untuk mendesain 2 kotak identik untuk tengkorak tersebut. Salah satu kotak berisi tengkorak. Yang satu lagi berisi obat bius yang kuat. Begitu obat bius itu terpicu,
obat bius itu akan menyembur keluar dan menyebabkan orang itu pingsan. Dokter forensik Gao adalah seorang ahli top, dan anestesi yang ia hasilkan adalah kelas dunia. Bahkan jika tidak mengenai wajah, anestesi tersebut tetap memiliki efek anestesi tertentu. Selain itu, untuk berjaga-jaga, kedua kotak itu juga dilengkapi dengan alat pelacak. Tetapi, apapun yang terjadi, senjata tersembunyi di dalam kotak itu hanyalah rencana cadangan Zhao Yu. Ketika Liang Weiyi melakukan panggilan video kepadanya melalui teleponnya, dia sudah dalam kondisi sangat waspada, jadi dia memberikan perhatian ekstra pada keadaan di sekelilingnya. Awalnya, dia benar-benar tidak melihat ada kekurangan apapun, dan mengira bahwa Liang Perseverance memang berada di mobil yang sama dengan sandera tersebut. Namun, ketika dia tiba-tiba mengarahkan kamera ke tengkorak itu, dia menyadari bahwa reaksi Liang Weiyi agak aneh. Dilihat dari suaranya, emosi Liang Weiyi berfluktuasi saat melihat tengkorak itu, tetapi videonya sangat tenang. Keduanya tampak tidak cocok. Oleh karena itu, sejak saat itu, Zhao Yu sudah menduga bahwa Liang Weiyi mungkin telah mempermainkannya. Dia mungkin tidak berada di dalam mobil van itu sendiri, jadi dia ingin memberi polisi serangan mendadak. Oleh karena itu, Zhao Yu memutuskan untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan membuat rencananya sendiri. Dia tahu bahwa jika Liang Weiyi benar-benar tidak ada di dalam mobil, dia harus menggunakan remote control untuk meledakkan bom. Dalam hal itu, alat pengacau sinyalnya akan berguna. Selama dia menggunakan pengacau sinyal untuk memotong sinyal kendali jarak jauh Liang Wenli, dia dapat mencegah bom meledak. Namun, Zhao Yu juga khawatir bahwa orang di dalam mobil itu mungkin kaki tangan Liang, dan dapat menggunakan cara lain untuk menyalakan bom. Kalau begitu, itu tidak akan sepadan. Silakan baca di mipoxenovl.com. Oleh karena itu, ia membuat rencana lain dan menggunakan mesin penyamaran tak kasat mata untuk mengubah penampilannya menjadi seperti Lakong. Ia ingin menggunakan pertukaran sandera untuk memeriksa situasi di dalam mobil van. Selain itu, bilah perangkat Zhao Yu juga memiliki alat penjinak bom. Selama dia berada dalam kontak dekat dengan bom, dia dapat menonaktifkannya secepat mungkin. Oleh karena itu, metode penyamaran sebagai sandera ini merupakan rencana kejutan yang hebat, dari sudut pandang manapun. Namun, Zhao Yu memiliki dua kekhawatiran. Yang pertama adalah mudah baginya untuk menggunakan alat penyamaran untuk mengubah penampilannya, tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan kepada anggota timnya bahwa ia telah membuatnya terlihat begitu nyata. Kedua, jika dia berpura-pura menjadi sandera, siapa yang bisa mengambil alih posisinya dan bernegosiasi dengan Liang Weiyi? Liang Weiwen sangat pintar. Begitu dia menyadari bahwa orang yang diajaknya bernegosiasi bukanlah Zhao Yu sendiri, dia akan sangat waspada, dan rencananya akan sulit dilaksanakan. Setelah memikirkannya, Zhao Yu hanya bisa meletakkan semuanya di bawah nama dinas rahasia. Dia memberitahu Zheng Ke, Cui Lizu, dan yang lainnya bahwa topeng berkulit manusia dan perlengkapan menakjubkan lainnya adalah senjata rahasia dinas rahasia, yang menghilangkan keraguan mereka. Secret Service adalah organisasi misterius, jadi wajar saja jika orang-orang akan yakin untuk meletakkan alat-alat hebat ini di bawah nama mereka. Terlebih lagi, karena mekanisme khusus dinas rahasia, mustahil bagi Zheng Ke dan yang lainnya untuk memverifikasinya secara langsung dengan Xiao Hang, yang mana akan menyelesaikan kekhawatirannya dengan sempurna. Mengenai hal kedua, Zhao Yu tidak punya pilihan lain selain meminta Zheng Ke untuk mengenakan apa yang disebut alat pengubah suara, sehingga dia dapat mengeluarkan suaranya sendiri dan bernegosiasi dengan Liang Weiyi. Tentu saja, alat pengubah suara itu palsu. Yang asli adalah alat super milik Zhao Yu, alat pengubah suara yang tak terlihat. Setelah keputusan dibuat, operasi pun dimulai. Hanya Zheng Ke, Cui Lizu, dan Wu Xiumin yang tahu tentang rencana Zhao Yu. Bukannya Zhao Yu tidak ingin memberitahu Miao Ying dan Ran Tao, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada mereka. Begitu saja, Zhao Yu menyamar sebagai Lakong dan dibawa ke bagian depan mobil van bersama Abikula. Meskipun Zhao Yu lebih tinggi dan lebih kuat dari Lakong, tidak seorang pun dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya karena suasana yang tegang. Bahkan Abikula,
yang paling mengenal Lakong, pun mempercayainya, sehingga Zhao Yu yakin bahwa dia juga dapat menipu ketekunan Liang. Rencananya memang berjalan sesuai rencana Zhao Yu. Setelah Cui Lizu menunjukkan tengkorak itu ke mobil, dia diam-diam mengganti kotak itu. Cui Lizu adalah putri raja pencuri yang terampil, jadi mudah baginya untuk berubah menjadi kotak. Dia menggunakan tabir asap untuk menyembunyikan kotak asli di bawah mobil, tetapi kotak palsu dengan mekanismenya diletakkan di kap mobil. Pada saat itu, Zhao Yu juga menyadari bahwa jika Liang Weiwen tidak ada di dalam mobil van, kemungkinan besar dia bersembunyi di dekat tempat kejadian perkara. Namun, Zhao Yu tidak punya cara untuk memeriksanya satu persatu. Prioritas utamanya adalah mengeluarkan bom di dalam mobil untuk memastikan keselamatan para sandera. Tanpa diduga, ketika kedua belah pihak mengusulkan untuk bertukar sandera, Liang Weiyi memilih menggunakan Lakong. Oleh karena itu, Zhao Yu berjalan menuju MPV. Agar aksinya lebih realistis, dia bahkan sempat ragu-ragu. Di bawah bujukan Cui Lizu, dia akhirnya sampai di depan mobil van. Tujuan Zhao Yu adalah menyelamatkan sandera, jadi ketika dia hendak membuka pintu mobil, dia segera menggunakan alat pengacau sinyal untuk keluar. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ia menghabiskan lebih dari 1000 poin petualangan untuk memperkuat pengacau sinyal. Alat itu dapat memblokir hampir semua gelombang listrik. Ketika pintu mobil terbuka, dia langsung tahu bahwa orang di kursi pengemudi bukanlah Liang Perseverance sendiri. Sebaliknya, dia adalah seorang pria muda dengan ponsel di tangannya dan sebuah bom terikat di pinggangnya. Wajahnya penuh ketakutan. Pada saat itu, Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa Liang Weiwen tidak berniat menukar sandera. Mungkin, saat dia membuka pintu mobil, bom itu akan meledak. Pada saat kritis ini, Zhao Yu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan dua alat pelepas untuk melumpuhkan bom pada pengemudi dan salah satu sandera. Saat itu Zhao Yu mengira rencananya telah berhasil, dan yang tersisa hanyalah menemukan Liang Weiyi, maka semuanya akan berakhir. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Liang Weiwen. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, Liang Weiwen masih akan mengambil risiko dan menyerang. Yang paling tidak dapat dipahami Zhao Yu adalah bahwa ia memiliki detektor tak kasat mata di kepalanya. Jika ada bahan peledak berbahaya di tempat lain di tempat kejadian, ia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Namun, ia tidak pernah membayangkan akan ada mobil lain yang meledak di tempat kejadian. Yang lebih tak terduga lagi adalah, karena suatu alasan, pemandangan itu tiba-tiba mulai berasap, dan dalam sekejap mata, tidak ada yang terlihat. Sejujurnya, ketika kekacauan itu terjadi, Zhao Yu benar-benar terkejut. Dia segera mengeluarkan pistolnya, lalu mengeluarkan alat bantu pernapasan tak kasat mata dan alat bantu penglihatan malam. Dia kemudian bergegas kembali ke tempat kotak tengkorak itu diletakkan. Akan tetapi, kotak itu sudah hilang saat itu. Ada begitu banyak petugas polisi di tempat kejadian, tetapi tidak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana kotak itu menghilang. Bab 1433, Bab 1432 Kelemahan seorang ahli. Ketika dia melihat kotak itu hilang, Zhao Yu akhirnya mengerti rencana Liang Weiwen. Orang ini memang licik. Ia mengusulkan agar Lakong menukar satu sandera terlebih dahulu, tetapi sebenarnya, ia ingin membunuh keduanya dengan bom begitu Lakong naik ke mobil. Kemudian, dia menggunakan mobil lain untuk membuat kekacauan dan melemparkan bom asap untuk mengganggu pandangan polisi. Kemudian, dia akan bergegas membunuh Abikula dan mengambil tengkoraknya. Jika Zhao Yu tidak menggunakan alat pengacau sinyal terlebih dahulu, dia pasti sudah jatuh ke dalam perangkap ketekunan Liang hari ini. Akan tetapi, meski begitu, Zhao Yu masih terkejut. Pertama, dia khawatir Abikula telah dibunuh oleh Liang Weiyi, atau rekan-rekannya telah diserang. Kedua, meskipun ia yakin bahwa Liang Weiwen telah mencuri kotak dengan mekanisme tersembunyi, menurut laporan para saksi, Liang Weiwen mungkin telah menyamar sebagai seorang polisi anti ledakan yang mengenakan helm. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Helm itu bisa menghalangi efek obat penenang, tetapi dia takut itu tidak akan bekerja sama sekali. Jika Liang Weiwen berhasil melarikan diri, itu akan menjadi buruk.
Untuk orang berbahaya seperti Liang Weiyi, jika dia tidak tertangkap, siapa yang tahu keributan apa yang akan ditimbulkannya. Untungnya, dua hal yang dikhawatirkan Zhao Yu tidak terjadi. Ketika bom asap meledak, Miao Ying telah menyeret Abikula ke tempat yang aman. Cui Lizu yang pintar melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia juga bersembunyi di bawah mobil. Setelah sekitar 10 menit, Xiao Hang mendapat kabar baik. Liang Weiyi pingsan dan telah ditangkap. Zhao Yu akhirnya menghela napas lega. Pada saat itu, atas desakan Miao Ying, dia akhirnya menceritakan seluruh kisahnya kepada semua orang. Tentu saja, seperti biasa, dia harus membuat beberapa perubahan yang sesuai. Lebih jauh lagi, dia harus memberikan semua pujian yang mengagumkan kepada dinas rahasia. Liang Weiwen, Raja Pembunuh, orang ini benar-benar hebat. Ketika Cui Lizu mengetahui situasi tersebut, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa yang mengira dia akan menggunakan selokan untuk melarikan diri. Mendayung perahu kayak di selokan, ide ini seharusnya dapat memenangkan penghargaan, bukan? Silakan baca di mipoxenovl.com. Benar sekali, kata Zengke. Dia sengaja memarkir mobil van-nya di jalan layang. Di sini sangat sepi, dan kami tidak percaya dia bisa melarikan diri di depan kami. Ketua tim Zhao, kata Li Yanxia, kami baru saja memeriksa rekaman video tempat kejadian, dan Liang Perseverance memang menyamar sebagai polisi peledak. Selain itu, saya tidak tahu apa yang dia masukkan ke dalam tangki bahan bakar mobil, tetapi mobil itu meledak. Menurutku itu pasti semacam alat pemicu atau peledak, kan? Tebak Zengke. Apapun yang terjadi, kata Cui Lizu sambil bertepuk tangan. Keadilan sekali lagi menang atas kejahatan. Kita telah memberikan kontribusi besar lainnya. Zhao Yu, mengapa selalu berakhir seperti ini? Namun, semua orang sangat gembira, kecuali Nona Miao, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Keberuntungan pada akhirnya akan habis. Apa yang kamu lakukan tidak ada bedanya dengan seorang penjudi. Kamu tahu ada bom di dalam mobil, tetapi kamu tetap pergi. Jangan khawatir, aku sangat yakin. Zhao Yu tahu bahwa Miao Ying mengkhawatirkan keselamatannya, jadi dia segera menjelaskan, dinas rahasia memegang kendali penuh atas situasi ini. Perangkat mereka dapat memastikan bahwa Liang tidak akan meledakkan bom dari jarak jauh. Tapi bagaimana jika Liang Weiyi ada di dalam mobil? Miao Ying menggelengkan kepalanya. Saya punya pistol taser di lengan baju saya, kata Zhao Yu sambil mengangkat tangannya. Jika Liang Weiyi benar-benar ada di dalam mobil, saya bisa menjatuhkannya dengan peluru taser. Saya sudah bertanya kepada seorang ahli, dan arus dari pistol taser dapat membuat detonator bom menjadi korsleting. Jadi, kita akan menang apapun yang terjadi. Astaga, Miao Ying mendesah tak berdaya. Kau benar-benar tidak ada harapan. Jangan khawatir. Zhao Yu dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Nona Miao dan menghiburnya. Aku tahu apa yang sedang kulakukan. Baiklah, aku sudah selesai. Zhao Yu menatap ke arah kerumunan dan berkata, bagaimanapun juga, kita sudah menangkap Liang Weiyi. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita apa yang dimiliki Raja Pembunuh ini. Tidak mungkin. Kau sudah mengatakan bahwa dia adalah Raja Pembunuh, kata Cui Lizu sambil menggelengkan kepalanya. Dia sangat licik dan sombong. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk membuatnya berbicara. Kalau begitu, kamu tidak mengerti, kata Zhao Yu dengan percaya diri. Para ahli juga memiliki kelemahan, dan kelemahan para ahli lebih fatal. Kalau tidak, Liang Weiwen tidak akan jatuh ke tanganku hari ini. 5 jam kemudian, di ruang interogasi khusus kantor polisi Harlan. Baiklah, aku akan bicara. Apa yang ingin kau ketahui? Tanyakan saja. Liang Weiyi, yang sedang duduk di kursi interogasi, berkata dengan enggan, sambil menatap Zhao Yu dengan tatapan berbisa. Zhao Yu mengangguk puas. Dia lalu menyingkirkan palu besar di tangannya, menunjuk tengkorak di atas meja, dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mulai dengan asal-usul tengkorak ini. Kau sangat kuat. Apakah aku perlu memberitahumu? Liang Weiyi melotot ke arah Zhao Yu. Melalui telepon, penalaranmu semuanya benar. Bagaimana?
Apakah kau puas sekarang? Benarkah? Zhao Yu mengerutkan bibirnya dengan bangga, mengeluarkan palu itu lagi, dan mengayunkannya di samping tengkorak itu. Tapi aku senang mendengarmu mengatakannya lagi. Bagus, bagus. Meskipun Liang Weiyi telah berkompromi, suaranya masih dingin. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun itu hanya tengkorak orang yang sudah mati, sebagai seorang polisi, Zhao Yu tidak mungkin benar-benar menghancurkan tengkorak itu. Alasan dia memilih untuk berkompromi adalah karena situasi secara keseluruhan sudah ditetapkan, dan tidak ada gunanya baginya untuk bertahan. Selain itu, dia tidak ingin melihat tengkorak kekasihnya dipermalukan lagi. 13 tahun yang lalu, saya menerima misi dan datang ke Harlan. Saya akan menculik keluarga Sumiyakun dengan lakong, kata Liang Weiyi. Selain harta karun besar yang dibawanya dari luar negeri, kami juga menerima perintah harus membunuh untuk menyingkirkan keluarganya dan mencegah masalah di masa mendatang. Sumiyakun bukanlah orang yang sederhana. Dia juga memiliki sekelompok master di sekitarnya, jadi misi kita tidak sederhana. Kalau tidak, para petinggi tidak akan mengirimku ke sini. Untuk menyerang, kami perlu mengumpulkan banyak informasi. Kami mengumpulkan informasi dengan saksama selama lebih dari sebulan sebelum kami menemukan kesempatan untuk bergerak. Tentu saja, kami berhasil menyelesaikan tugas pada akhirnya. Kami membunuh pengawalnya dan keluarganya, dan juga mendapatkan harta karun Sumiyakun, tapi Liang Xi menatap tengkorak itu. Pada akhirnya, aku tetap melanggar kode etik si pembunuh, dan pisau itu tidak mengenai bagian vital Xia. Setelah misi selesai, saya kembali ke gua untuk menyelamatkannya. Oh, kenapa? Kenapa kamu lebih memilih melanggar aturan daripada menyelamatkannya? Zhao Yu bertanya dengan bingung. Bab 1434, sebuah dosa. Tidak mungkin hanya karena dia cantik, kan? Tanya Zhao Yu. Liang Weiyi mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Yu, lalu berkata tanpa ekspresi, sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Aku hanya berpikir bahwa gadis seperti Xia Yingluo tidak boleh mati. Oh, Zhao Yu berpikir bahwa alasannya cukup sederhana. Dulu, untuk mengumpulkan informasi tentang keluarga Sumiyakun, aku mengikuti Xia berkali-kali. Liang Weiyi menatap tengkorak itu, dan sedikit kekecewaan akhirnya muncul di wajahnya. Aku menyadari bahwa dia adalah gadis yang polos dan baik hati. Pada usia 18 tahun, dia tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki identitas. Namun, dia sering pergi ke panti asuhan, memberi anak-anak barang, membantu mereka memecahkan masalah, bermain dengan mereka, dan bahkan tinggal bersama mereka. Wajah Liang Weiyi dingin dan mati rasa. Meskipun dia tidak bergerak, Zhao Yu masih bisa merasakan gelombang di hatinya. Saya berpikir, jika saya bisa mendapatkan perawatan seperti itu saat saya masih muda, mungkin tidak akan ada killer K di dunia ini. Dalam keadaan tak sadar ini, aku membuat keputusan itu. Liang Weiyi menatap tangannya dan berkata dengan sedikit gelisah, aku tidak bimbang, aku tidak ragu, dan aku tidak pernah memikirkan harga yang harus kubayar karena melanggar kode etik pembunuh. Setelah menyelamatkan Xia, aku tidak melapor kembali ke Snaketut. Sebaliknya, aku menyelinap kembali ke Indonesia, menemukan sebuah pulau kecil, dan menjalani kehidupan menyendiri bersama Xia. Kalau begitu, Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah Xia tidak tahu identitasmu? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bersama musuh yang membunuh keluarganya? Ya, wajah Liang Weiyi berubah berkerut dan gelap. Ketika kami membunuhnya, kami semua mengenakan topeng, jadi dia tidak tahu siapa aku. Saya berbohong padanya dan mengatakan bahwa saya adalah teman ayahnya dan bahwa saya menyelamatkannya dari pegunungan. Saya juga mengatakan bahwa ada sekelompok pembunuh yang mengejarnya. Jadi saya meyakinkan dia untuk melarikan diri ke Indonesia bersama saya. Aku tahu, nanti, Xia seharusnya sudah curiga dengan identitasku. Namun, semua itu tidak penting lagi. Sedikit kelegaan melintas di mata Liang Weiwen. Pengasingan jangka panjang kita telah mempertemukan kita. Kita bersumpah di bawah patung Dewa Poto dan menjadi suami istri. Silakan baca di mipoxenovl.com. Kehidupan di pulau itu menyedihkan, tetapi kami sangat bahagia.
Aku juga baru tahu kalau organisasi Snake Fang dihancurkan oleh Interpol tidak lama setelah aku pergi. Liang Weiyi berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu khawatir, semuanya sempurna. Setelah dingin seperti biasanya, nada bicara Liang Weiyi berubah serius. Namun, semua ini hancur oleh bencana yang tiba-tiba. 2 tahun lalu, anak kami akan lahir. Untuk menyiapkan barang-barangnya, kami pergi ke Palu untuk membelinya. Tapi aku tidak menyangka akan terjadi gempa bumi hebat di Pulau Sulawesi. Bangunan supermarket runtuh, dan Sia tertimpa lantai. Pada titik ini, Liang Weiyi mengepalkan tangannya dengan gembira dan berkata dengan kesakitan, ketika aku menemukannya, separuh tubuhnya telah hilang. Mendengar ini, ruang interogasi menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas. Sebelumnya semua orang berasumsi bahwa kematian Sia disebabkan oleh seseorang, dan itulah sebabnya Liang Weiyi sangat marah. Namun, dia tidak menyangka bahwa tengkorak Sia adalah satu-satunya yang tersisa darinya. Itu sebenarnya karena bencana alam. Saya juga terluka parah akibat gempa bumi itu. Setelah dirawat di rumah sakit di Surabaya selama 3 bulan, saya membawa jenazah Sia kembali ke pulau tempat kami tinggal. Saat aku kehilangan Sia, hatiku juga ikut mati. Ekspresi Liang Weiyi mati rasa, tetapi matanya dipenuhi dengan keganasan. Sia hanya memiliki tengkorak yang tersisa. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan sekarang adalah memenuhi permintaan terakhir Sia. Saat dia masih hidup, dia puas dengan penampilannya, tetapi tidak dengan bentuk tubuhnya. Jadi, aku siap untuk menemukan satu set baju besi tulang yang sempurna untuknya guna mengumpulkan jiwanya. Keinginan terbesar Sia Seng adalah menemukan musuh-musuhnya dan membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Dan aku, kata Liang Weiyi, kebetulan aku tahu siapa musuhnya. Selain itu, aku menerima kabar bahwa Lakong dan yang lainnya tidak dihabisi oleh Interpol. Mereka semua menjalani kehidupan yang baik di Harlan. Saya tahu bahwa sumber kekayaan mereka adalah harta kekayaan Sumiyakun yang sangat besar. Jadi, aku membawa tengkorak Sia kembali ke Harlan, dan itulah yang terjadi. Liang Weiyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, rumah tua keluarga Yu adalah rumah Sia, jadi itu adalah tempat yang sempurna untuk memanggil jiwanya. Awalnya, rencanaku berjalan sangat lancar. Aku akan mengumpulkan tulang-tulang untuk memanggil jiwa-jiwa dan menemukan para pembunuh untuk membalas dendam. Setelah 49 hari, aku akan dapat memenuhi keinginan terakhir Sia dan menguburnya. Tapi aku tidak menyangka ada pencuri yang menerobos masuk ke tempat pemanggilan arwahku dan mengacaukan semua rencanaku. Saat itu, aku sedang berada di tempat kejadian. Aku ingin membunuh pencuri itu, tetapi sirine polisi berbunyi di luar. Aku tidak punya pilihan lain selain membawa tengkorak itu bersamaku. Liang Weiyi melotot ke arah Zhao Yu, apa yang terjadi setelah itu, kau sudah menebaknya dengan benar. Meskipun aku menangkap Kai Xingwen dan 2 orang lainnya, aku tidak mendapat kabar apapun tentang Lakong dan Abikula. Itulah sebabnya aku bermain tebak-tebakan denganmu dan memintamu untuk membantuku menemukan jawabannya. Ai, sayang sekali. Liang Weiwen menghela napas dan berkata dengan sedih, sepertinya zaman telah berubah, dan aku masih saja disingkirkan oleh zaman. Saya tidak menyangka sinyal bom jarak jauh akan diblokir. Kalau saya tahu lebih awal, saya akan memasang pemicu di pintu. Bangun. Akhirnya, Zhao Yu berbicara. Dia berkata dengan tegas, bukan era yang melenyapkanmu, atau aku, tetapi hatimu yang bengkok dan tidak seimbang. Kau sudah mengamuk, Kak. Kebaikan dan kejahatan akan selalu mendapat balasan. Pernahkah kamu menyesali kesalahan yang telah kamu buat di masa lalu? Pernahkah kamu berpikir bahwa semua ini adalah balasanmu? Biar aku tanya, teriak Zhao Yu dengan tegas, kamu terus bilang ingin membalas dendam pada Sia, tapi kamu juga salah satu pembunuh yang membunuh seluruh keluarganya. Apa kamu pernah berpikir bagaimana cara mengakhiri hidupmu sendiri? Baiklah. Liang Weiyi tergagap, aku sudah memikirkannya sebelumnya. Setelah Sia pergi, tidak ada gunanya aku hidup. Setelah dia dimakamkan, aku akan turun untuk menemaninya. Menemani, apa yang kau miliki? Bagaimana? Zhao Yu berteriak, jika Sia sudah mati, kau bisa membebaskannya dari api penyucian,
tetapi jika kau sudah mati, siapa yang bisa membebaskanmu dari api penyucian? Aku, Liang Wei kehilangan kata-kata. Bahkan jika kalian bertemu di dunia bawah, apakah menurutmu Xia akan memaafkanmu? Zhao Yu bertanya dengan keras. Aku tidak mengerti. Kamu mengatakan bahwa Xia baik, tetapi kamu telah tinggal di pulau ini begitu lama dan bahkan memiliki seorang anak. Mengapa kamu tidak belajar sesuatu yang baik darinya? Jika Xia benar-benar murni dan baik hati, apakah dia akan senang ketika mengetahui bahwa kamu telah membunuh 3 gadis tak berdosa dengan brutal untuk mengumpulkan tulang-tulangnya dan memanggil jiwanya? Ketika dia mengetahui bahwa kamu membunuh seorang polisi tak berdosa untuk membalas dendam, apakah dia akan setuju dengan tindakanmu? Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kamu benar-benar mati, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Perkataan Zhao Yu bagaikan sebuah pencerahan. Liang Wei tiba-tiba terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Bab 1435, Bab 1434 pasangan. 11 malam, kantor kelompok investigasi khusus, kantor polisi Harlan. Bos, Ran Tao mengacungkan jempol pada Zhao Yu dan memujinya, aku benar-benar mengagumimu. Bahkan pembunuh tingkat tinggi seperti Liang pun menemukan hati nuraninya setelah mendengar kata-katamu. Jika semua penjahat di dunia dipanggil dan Anda memberi mereka pelajaran, bukankah perdamaian dunia akan dipulihkan? Lihat apa yang kau katakan, itu terlalu dibesar-besarkan. Zhao Yu tampak malu dan berkata, lanjutkan. Semua orang berkeringat. Yah, dia mengakui semuanya. Ran Tao berhenti menyanjungnya dan segera menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu. Mayat di dalam gua memang telah dipindahkan oleh Liang Wei, katanya. Dia sudah memberitahu kita lokasi di mana tulang-tulang keluarga Yu dikuburkan, dan itu juga di Gunung Tua. Ran Tao menunjuk ke lokasi di dokumen itu dan berkata, Kapten Li Yanxia telah mengirim orang ke sana, tetapi mengingat Liang Yuan dalam bahaya besar, dia tidak berani membawanya untuk mengidentifikasi tempat kejadian secara langsung. Alasan mengapa Liang Wei memindahkan tulang-tulang itu adalah untuk memenuhi keinginan Xia. Setelah jiwa Xia berhasil dipanggil, dia akan menguburkan jenazahnya bersama keluarganya. Ketika dia memindahkan mayat-mayat itu, dia juga memasukkan mayat ketiga gadis itu ke dalam gua demi kenyamanan, tidak ada yang lain. Oh, aku mengerti. Zhao Yu mengangguk. Jejak dupa di pintu masuk gua juga ditinggalkan oleh Liang Weiwen, kan? Ya, jawab Ran Tao. Ketika kami sedang mengumpulkan tulang-tulang, Liang Wei melakukan ritual sekte foto untuk mengumpulkan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Dan, bos, Ran Tao baru saja selesai berbicara ketika Cui Lizu datang dengan informasi lain. Liang Wei bahkan berinisiatif memberitahu kami di mana dia bersembunyi. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan membangun fallout shelter di ruang bawah tanah sekolah yang terbengkalai. Tidak perlu khawatir soal makanan dan minuman di dalam. Semua yang kamu butuhkan ada di sana, bahkan internet. Dia menyerahkan informasi itu kepada Zhao Yu dan berkata, tidak heran kita tidak bisa menangkap orang ini saat kita mencari di seluruh kota. Dan, Cui Lizu menunjuk informasi itu dan berkata, ada beberapa informasi tentang saluran Liang untuk memperoleh informasi. Banyak di antaranya yang ilegal, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pada saat ini, Zheng Ke dan Zhang Peipei memasuki kantor bersama-sama. Zhang Peipei adalah orang pertama yang melapor, ketua tim, tulang-tulang ketiga gadis itu telah disatukan. Kami telah memberitahu anggota keluarga almarhum untuk datang ke Harlan untuk mengidentifikasi mayat-mayat itu. Silakan baca di mipoxenovl.com. Dan, kata Zheng Ke, sebagian besar senjata Liang Wei adalah buatan sendiri, jadi tidak ada sumber pasokan. Senjata yang dia lemparkan ke tangki bahan bakar mobil adalah korek api yang dimodifikasi. Dan, Zheng Ke melanjutkan, senjata pembunuh Liang Wei juga telah ditemukan. Jarumnya dapat ditarik kembali, dan dapat mengeluarkan duri-duri. Senjata itu telah diserahkan ke ruang bukti. Selain itu, polisi setempat telah menemukan informasi yang relevan tentang mobil dan tulang-tulang yang mereka tenggelamkan di dasar Sungai Biru. Zhang Peipei menyerahkan kotak berkas lainnya. Semuanya ada di sini. Silakan lihat.
Baiklah, kata Zhao Yu sambil menatap anggota timnya. Semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Kalian semua harus kembali dan beristirahat. Tidak mungkin menyelesaikan kasus sebesar itu dalam sehari. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi mari kita lakukan dengan perlahan. Zheng Ke mengangguk dan segera meraih tangan Zhang Peipei dan meninggalkan kantor. Melihat mereka berdua saling menempel bagaikan lem, Cui Lizu mengangkat bahunya dengan linglung dan mengikuti mereka keluar. Ketua tim, kata Wu Xiumin kepada Zhao Yu dan Miao Ying, kalian berdua telah bekerja paling keras beberapa hari terakhir ini. Saya akan bertugas hari ini. Ini, Zhao Yu sedikit ragu-ragu. Meskipun kasus tulang putih itu dapat diselesaikan, seseorang dari kelompok investigasi khusus harus tetap tinggal dan bertugas. Kaku, kita semua sama saja. Kamu tidak jauh lebih baik dari kami, tolak Miao Ying. Ayo kita lakukan bersama. Tidak masalah, kata Wu Xiumin. Setidaknya pekerjaanku besok mudah, tetapi kamu harus menghadiri acara sosial resmi. Setelah kasus tulang putih terpecahkan, kamu pasti akan menjadi orang yang sibuk. Jadi, dengarkan aku. Kalian harus pergi dan beristirahat. Ya. Ran Tao mengangguk cepat. Kalian harus istirahat. Bagaimana kalau begini? Aku akan menemani Kaku malam ini. Dia menoleh ke Wu Xiumin dan berkata, kedua pemimpin tim adalah pasangan, dan Zheng menjalin hubungan dengan dokter. Zhang, kurasa kita juga harus menjadi pasangan. Mari kita bicara baik-baik malam ini. Pergilah ke neraka, dalam mimpimu. Wu Xiumin tidak mempercayainya, dan dia mendorong Ran Tao menjauh, membuat semua orang tertawa. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Zhao Yu berpikir sejenak dan setuju dengan Wu Xiumin. Setelah hari ini, dia dan Miao Ying harus bertemu dengan petugas, jadi dia segera meletakkan dokumen dan meninggalkan kantor polisi bersama Miao Ying. Di luar kantor polisi, bulan terang menggantung tinggi di langit dan galaksi sangat luas. Zhao Yu dan Miao Ying berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak menuju hotel. Di kedua sisi jalan setapak terdapat pohon kelapa yang memanjakan mata. Angin tropis dan lembab bertiup di udara, membuat mereka merasa sangat nyaman. Kenapa? Kamu berjalan sangat lambat. Apakah kamu tidak mengantuk? Zhao Yu memegang tangan Miao Ying dan merasakan bahwa itu berbeda dari masa lalu. Aku tidak ingin pergi secepat itu. Miao Ying merasakan kehangatan telapak tangan Zhao Yu dan merasa sedikit sedih. Aku hanya takut tidak akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk memecahkan kasus bersama di masa depan. Jangan katakan itu. Zhao Yu tahu sumber kesedihan Miao Ying. Di penghujung hari, dia masih sedih karena dia akan dipindahkan ke dinas rahasia. Bukankah aku sudah memberitahumu? Zhao Yu menghiburnya, berkata, dinas rahasia tidak akan menjalankan misi agen khusus. Mereka masih menyelidiki kasus, hanya melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Hanya saja dia berpindah dari panggung domestik ke panggung dunia, dari detektif Tiongkok menjadi detektif internasional. Melihat wajah arogan Zhao Yu, Miao Ying tidak berekspresi apa-apa. Jangan khawatir, Zhao Yu meletakkan tangannya di bahu si cantik. Aku akan meminta ayahmu untuk memindahkanmu bekerja bersamaku. Kita akan tetap menjadi pasangan. Kau tidak mengerti ayahku. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Dia terlihat tidak punya prinsip, tapi sebenarnya dia sangat keras kepala. Dia tidak akan menyetujuinya dengan mudah. Zhao Yu memeluk Nona Miao dan bersumpah, kalau dia tidak setuju, biarkan saja dia pergi. Dengan kemampuanku, aku akan segera menyelesaikan masalah dengan pejabat tinggi di dinas rahasia dan secara pribadi membawamu ke pihakku. Oh, kata-kata ini benar-benar gila. Miao Ying cemberut, tetapi kesedihan di wajahnya jelas telah mereda. Aku tidak sombong, aku berbicara dengan kemampuanku sendiri. Zhao Yu mencium kening Miao Ying dan berkata, pikirkanlah. Kapan aku, Zhao Yu, pernah mengingkari janjiku? Jika aku mengatakan bahwa aku dapat memindahkanmu, maka aku pasti bisa. Jika tidak, aku tidak akan mau melayani mereka. Oh, benarkah? Siapa yang berjanji padaku bahwa dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya lagi? Miao Ying memutar matanya. Ini,
Zhao Yu menyeringai, ini dua hal yang berbeda. Lagi pula, aku hanya dipinjamkan ke dinas rahasia untuk membiasakan diri. Divisi kriminal tidak akan melepaskannya. Begitu ada kasus, kita masih bisa berjuang berdampingan. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Miao Ying memeluk Zhao Yu dan berkata dengan penuh semangat, aku juga ingin melihat apakah kasus-kasus yang belum terpecahkan di luar negeri mudah dipecahkan. Ngomong-ngomong, aku selalu menepati janjiku, kata Zhao Yu. Aku bilang kita akan bertarung selama 300 ronde, jadi kita akan bertarung selama 300 ronde. Itu selalu lebih, kan? Kamu, wajah Nona Miao memerah. Ayo, kita bertarung lagi malam ini. Kemudian, Zhao Yu menggendong si cantik dan berlari menyusuri jalan pohon kelapa di bawah sinar rembulan. Bab 1436, Bab 1435 Permintaan. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, di luar halaman sebuah villa tepi pantai di pinggiran barat kota Highland. Ya, kata Zhao Yu kepada Miao Ying melalui telepon saat ia duduk di kursi pengemudi mobil polisi. Jangan khawatir tentang para pemimpin, urus saja mereka. Kau tahu aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka. Saya, detektif Zhao yang hebat, adalah orang yang sangat terkenal, saya harus berpura-pura. Wali kota, gubernur, dan seterusnya, biarkan mereka berbaris terlebih dahulu. Baiklah, aku benar-benar harus angkat topi padamu. Miao Ying berkata tanpa daya, mungkin aku juga cukup sakit. Kenapa aku suka penampilanmu yang sombong dan tak tahu malu? Ai. Sambil mendesah, Nona Miao menutup telepon. Sambil menaruh ponselnya di saku, Zhao Yu tidak terburu-buru keluar dari mobil, tetapi mengambil segelas Coca-Cola dan meneguknya beberapa teguk. Dalam hatinya, ia masih mengenang 300 ronde pertempuran tadi malam. Ia merasa itu tidak cukup, dan kenangannya tidak ada habisnya. Setelah menikmati sisa rasa selama lebih dari 10 menit, minuman bersoda itu pun habis. Dia melirik sistem dalam benaknya dan melihat bahwa area heksagram berwarna abu-abu. Dia tidak bisa menahan rasa sedikit kasihan. Jika dia dapat memperoleh heksagram dengan memecahkan kasus tulang putih, dia seharusnya dapat memperoleh poin yang cukup untuk meningkatkan sistem selain memperoleh banyak alat peraga. Sayangnya, sistem masih dalam tahap pembekuan, dan masih ada waktu lebih dari seminggu sebelum bisa dicairkan. Pada kolom poin, karena ia telah menggunakan lebih dari 1000 poin, ia masih jauh dari peningkatan sistem. Zhao Yu berdoa dalam hatinya agar kasus berikutnya dapat terpecahkan setelah sistemnya dibekukan. Mendengar itu, dia akhirnya membuka pintu mobil dan tiba di pintu masuk villa. Pada saat ini, ada beberapa mobil polisi terparkir di luar pintu, dan banyak petugas polisi yang keluar masuk pintu, sangat sibuk. Pemilik villa ini adalah pimpinan gerombolan taring ular yaitu Abikula yang sekaligus pemilik klub tersebut yaitu Tuan Ma. Alasan mengapa Zhao Yu memilih untuk datang ke sini hari ini bukanlah karena dia ingin, tetapi karena dia dipanggil oleh agen khusus Xiao Hang. Xiao Hang mengatakan di telepon bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya secara langsung. Zhao Yu mengerti bahwa jika Kapten Dinas Rahasia ingin berbicara dengannya tentang sesuatu, itu pasti bukan masalah kecil. Itulah sebabnya dia menunda pertemuan dengan para pemimpin setempat dan datang ke tempat ini. Silakan baca di mipoxenovl.com. Selamat siang, Detektif Zhao. Oh, detektif hebat Zhao, kau di sini. Detektif Zhao, bolehkah saya berfoto dengan Anda? Petik 2, petik 2. Kini setelah kasus tulang putih terpecahkan, Zhao Yu telah menjadi orang terkenal di kalangan polisi Highland. Semua polisi yang melihatnya menyambutnya dengan hormat, bahkan ada yang berinisiatif untuk berfoto dengannya. Namun, begitu polisi yang hendak mengambil gambar mengeluarkan ponselnya, ia melihat seseorang berjalan cepat di halaman. Ia pun terpaksa memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan pergi bekerja. Zhao tua, kau sangat sombong. Xiao Hang, yang bahunya diperban, berjalan keluar pintu dan berkata kepada Zhao Yu, kau sudah lama datang, tetapi kau duduk di sana begitu lama sebelum keluar dari mobil. Apakah kau menungguku untuk menyambutmu? Aku sedang sarapan. Zhao Yu menghampiri Xiao Hang dan menepuk lengannya yang sehat. Tapi jangan coba-coba mendekatiku,
katanya terus terang. Aku detektif Zhao yang terkenal dan disegani. Apakah pantas bagimu untuk memanggilku Zhao? Lagi pula, meskipun aku telah memberikan kontribusi besar dan memiliki pangkat tinggi, aku tidak setua itu. Jika kau terus memanggilku Zhao tua, aku akan marah. Xiao Hang tersipu malu. Wahaha, Zhao Yu menepuk lengannya lagi dan tertawa, aku hanya bercanda. Aku tidak bisa mengatakannya. Wahahaha. Tawa liar Zhao Yu menghancurkan aura Xiao Hang. Sebagai kapten agen khusus yang sombong, dia tidak pernah setakut Zhao Yu terhadap siapapun. Baiklah, detektif Zhao, mari kita bicara di dalam. Aku benar-benar tidak bisa pergi hari ini, kata Xiao Hang sambil menunjuk lengannya yang terluka. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengganti obatku di rumah sakit. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi mencarimu sendiri. Bagaimana mungkin aku merepotkanmu, detektif Zhao, untuk datang ke sini sendiri? Tidak masalah, tidak masalah. Zhao Yu dengan cepat melambaikan tangannya dan menunjuk ke villa di depannya. Saya baru saja akan bertanya apakah Abikula akan dilelang menurut hukum setelah kasusnya ditutup. Villa ini hebat sekali, bisik Zhao Yu di telinga Xiao Hang. Nanti kalau kamu melelangnya, kamu bisa menjualnya kepadaku dengan harga yang lebih rendah. Petik 2. Petik 2. Wajah Xiao Hang sehitam arang, dan dia berkata dengan ekspresi malu, jangan bercanda lagi. Aku tidak bertanggung jawab atas pelelangan ini. Kurasa kita harus membicarakan bisnis yang serius. Xiao Hang menuntun Zhao Yu memasuki villa dan ruang tamu yang didekorasi mewah. Saat ini, aula itu sudah ramai. Para petugas polisi sedang memeriksa dan mencari sesuatu dengan saksama. Di antara mereka, Zhao Yu melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka semua adalah agen rahasia Xiao Hang. Karena dia telah menghajar mereka habis-habisan di Fengping, setelah melihat Zhao Yu, mereka semua menghindari kontak mata dengannya, karena mereka masih takut. Kemarilah. Xiao Hang menuntun Zhao Yu ke sudut ruang tamu dan berbisik kepadanya, detektif Zhao, aku yakin kau mengerti mengapa petugas Miao mengirimku ke sini untuk kasus tulang putih, kan? Tentu saja aku mengerti, kata Zhao Yu dengan santai. Dia takut kalau orang yang kukenal adalah dia, aku akan menindasnya. Xiao Hang terbatuk beberapa kali dan berkata, kalau begitu, aku akan langsung bicara. Aku tahu setengah dari statusmu saat ini sudah ada di dinas rahasia. Jadi, dia menunjuk ke ruang tamu villa dan berkata, kami butuh bantuanmu di sini. Tempat ini, Zhao Yu meliriknya dan melihat bahwa semua polisi sedang mencari sesuatu dengan saksama. Bagi kami, kata Xiao Hang terus terang, keuntungan terbesar dari kasus tulang putih adalah penangkapan Abikula. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Snaketut, jadi dia pasti tahu banyak informasi penting untuk kita, kata Xiao Hang serius. Informasi ini, bukan hanya tentang tingkat kriminal. Oh, aku mengerti. Mata Zhao Yu berbinar saat dia berkata, tujuanmu memanggilku ke sini adalah untuk memberitahuku bahwa, selain kasus tulang putih, aku telah memberikan kontribusi besar lainnya kepada dinas rahasia, benar kan? Lalu apa yang kita tunggu? Cepatlah dan ajukan permohonan kepada atasan untuk memberiku villa ini. Batuk, 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 Xiao Hang hampir tersedak napasnya sendiri. Dia segera meraih lengan Zhao Yu dan berkata, detektif Zhao, jangan main-main lagi. Aku memanggilmu ke sini karena aku benar-benar punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Aku tahu, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Kau sudah mengatakannya seperti itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Kau hanya ingin aku membantumu meneliti Abikula ini, kan? Tangkap kodok itu dan buat dia buang air kecil. Cobalah untuk menggali semua rahasia di tubuhnya sebanyak mungkin. Yah, hampir. Xiao Hang cepat-cepat menyeka keringatnya dan menjelaskan, Abikula mengakui pembunuhan itu dan mengakui identitasnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang organisasi Snakefang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dari apa yang dia katakan, dia tampaknya tidak takut pada apapun. Oh, Zhao Yu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dia pasti seperti Lakong, mencoba bernegosiasi dengan kita. Dia pasti ingin menjadi saksi yang ternoda. Bukan hanya itu,
Xiao Hang berkata dengan serius, Abikula ini berhasil lolos dari pembersihan besar tanpa cedera. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan menyelamatkan nyawa. Menurut pengakuan Lakong, ia menduga Abikula banyak berperan dalam pemusnahan gigi ular. Jadi, kami punya alasan untuk curiga bahwa dia pasti punya sesuatu di tangannya yang akan memberinya poin khusus. Abikula lebih licik daripada Lakong, kata Xiao Hang khawatir. Saya pikir dia ingin menukar informasinya dengan kebebasan. Tidak mungkin. Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa Xiao Hang begitu cemas. Bajingan ini telah membunuh banyak orang dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita membuat kesepakatan dengannya, bagaimana kita bisa menghadapi korban yang tidak bersalah? Jadi, Xiao Hang menunjuk ke Aola lagi. Jadi, Zhao Yu melanjutkan, kita harus menggunakan sumber daya kita yang terbatas untuk menemukan informasi yang dia sembunyikan. Bab 1437, aku sudah mengerti sesuatu. Menurut pengakuan Lakong, kata Xiao Hang saat mereka berjalan menuju gudang anggur di villa itu. Dia menduga Abikula tidak mungkin menghancurkan informasi semua pembunuh itu. Si rubah tua yang licik ini pasti menyembunyikan informasi itu kalau-kalau dia membutuhkannya untuk mengancam mereka. Tapi, Zhao Yu menatap gudang anggur yang remang-remang dan merenung, karena orang ini licik, dia tidak mungkin menyembunyikan hal sepenting itu di rumahnya sendiri. Bahkan jika ada brankas rahasia, seharusnya tidak ada, kan? Brankasnya ada di gudang anggur. Xiao Hang membawa Zhao Yu ke bagian terdalam gudang anggur. Yang mengejutkannya, salah satu tong anggur besar itu ternyata adalah pintu rahasia yang terhubung ke ruang rahasia. Itu adalah brankas Abikula. Kami menemukan banyak karya seni dan peninggalan budaya yang berharga di sini. Abikula telah mengumpulkan banyak hal yang bagus selama bertahun-tahun. Saat mereka berbicara, mereka berdua membungkuk dan berjalan ke dalam brankas. Mereka melihat bahwa brankas itu berjarak sekitar 4 hingga 5 meter, dan sekelompok polisi profesional sedang memilah dan menempelkan label pada relik tersebut. Saya juga tahu bahwa tidak mungkin dia menyembunyikan informasi itu di rumah, kata Xiao Hang. Tetapi saya pikir Abikula selama ini hanya diam saja dan tidak menegosiasikan persyaratan apapun dengan kita. Apakah dia juga khawatir kita akan menemukan sesuatu? Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Orang ini cukup sabar. Dia seharusnya menunggu kita tidak berdaya sebelum dia mendatangi kita. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak kekuatan. Menurut pendapatku, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, kita bisa mulai dari 2 aspek. Pertama, Lakong dan Liang Weiyi sudah kehilangan harapan. Kita bisa mulai dari keduanya dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Abikula dan gigi ular. Kedua, kita bisa memikirkannya. Jika Lakong ingin menyimpan piring emas pengecualian kematian, di mana dia akan menyembunyikannya? Seharusnya tidak dikirim ke Bank Swiss, kan? Pikirkanlah, jika ada bahaya, dia pasti bisa mendapatkannya secepat mungkin. Jadi, mata Zhao Yu berbinar saat dia berkata kepada Xiao Hang, kita perlu melacak pergerakan Abikula. Dan jejak ini bukan yang baru, juga bukan yang baru, tetapi semua jejak sejak dia datang ke Harlan. Maksudmu, kata Xiao Hang, dia meninggalkannya di Harlan. Kita perlu melacaknya dan menemukan tempat ini. Benar, Zhao Yu mengangguk. Ini mungkin tidak sulit ditemukan. Pertama, Abikula tidak sering ke sana, tetapi dia akan pergi ke sana secara teratur, dan setiap kali, dia tidak akan pergi lama. Silakan baca di mipoxenovl.com. Kedua, tempat ini terlihat paling aman dan paling dapat diandalkan. Ketiga, kata Zhao Yu sambil berpikir. Apa yang ketiga? Xiao Hang bertanya dengan cemas. Aku belum memikirkannya, jawab Zhao Yu jujur, lalu menepuk bahu Xiao Hang. Tapi 2 hal pertama seharusnya cukup membuatmu sibuk untuk sementara waktu. Oke, kata Xiao Hang, aku akan meminta bantuan atasan untuk menambah tenaga kerja. Masalah ini sangat penting bagi kita, dan kita tidak bisa menyerah begitu saja. Cek. Zhao Yu berjongkok dan mengambil arhat giok putih. Dia memainkannya dan berkata, aku tidak begitu mengerti. Kamu sudah menangkapnya,
Tidakkah kamu pikir dinas rahasia punya cara khusus untuk membuatnya mengaku? Hehe, detektif Zhao punya selera yang bagus, seorang ahli di sebelahnya berkata kepada Zhao Yu sambil tersenyum. Ini adalah arhat giok putih dari dinasti Ming. Harganya sangat mahal. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Xiao Hang segera berkata dengan serius, meskipun dinas rahasia memiliki banyak wewenang, kita tetap harus mematuhi hukum dan peraturan saat berurusan dengan penjahat. Aku tidak memintamu untuk menghajarnya. Zhao Yu kemudian membuka gulungan lain dan berkata, terakhir kali di Fengping, aku merampas ramuan kebenaran dari agen asing. Tidak berhasil. Mengapa kau tidak memberikan sedikit pada Abikula untuk dicoba? Wah, ini juga luar biasa. Pakar itu mendekat dan memperkenalkan, tahukah Anda? Ini adalah naskah asli Qi Baishi. Meskipun belum jadi, harganya tetap mahal. Ramuan itu digunakan untuk eksperimen ilmiah, kata Xiao Hang tanpa daya. Sama seperti pitidebin, itu adalah zat yang aktif dan mudah menguap. Tidak ada cara untuk menirunya. Tentu saja, kami punya sesuatu yang mirip, kata Xiao Hang dengan suara rendah, berbisik ke telinga Zhao Yu. Tapi bagi orang-orang seperti Abikula, itu mungkin tidak berhasil. Pikirkanlah. Bagaimana pembunuhnya menyiksa Kai Xingwen dan yang lainnya. Namun, pada akhirnya, bukankah dia masih belum mendapatkan informasi yang diinginkannya? Apa ini? Apa-apaan ini? Zhao Yu mengambil buku bergambar lain dan meliriknya. Matanya tiba-tiba membelalak, dan dia bertanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Bukankah ini agak terlalu berlebihan? Ternyata Zhao Yu menemukan bahwa album itu penuh dengan lukisan cat minyak adegan seks. Semuanya adalah adegan yang sangat erotis dan tidak cocok untuk anak-anak. Yang lebih mengejutkan Zhao Yu adalah bahwa gambar-gambar yang tidak elegan itu sangat realistis. Jika dia tidak memperhatikan dengan saksama, gambar-gambar itu tampak seperti foto. Sungguh membuka mata. Mata detektif Zhao yang hebat benar-benar tajam. Anda benar-benar menemukan harta karun yang langka dan sulit ditemukan. Saya terkesan. Pakar itu datang lagi. Buku bergambar ini seharusnya menjadi barang paling berharga di brankas ini. Harta karun yang paling berharga. Ini. Zhao Yu membalik-balik beberapa halaman, tetapi pemandangan di buku bergambar itu begitu menakjubkan sehingga bahkan seseorang yang berkulit tebal seperti dia sedikit tersipu. Berharga, ini terlalu berharga. Pakar itu menunjuk album itu dan berkata, ini adalah karya asli beberapa seniman terkenal dari abad lalu. Tahukah kamu? Melihat Zhao Yu tertarik, sang ahli segera mulai memamerkan pengetahuannya. Lebih dari 70 tahun yang lalu, tidak ada film atau majalah mode Jepang. Beberapa taipan kaya akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa beberapa seniman terampil untuk menggambar gambar erotis semacam ini untuk mereka guna merangsang indera fisiologis mereka. Pada waktu itu, para pelukis tidak terkenal, dan mereka hidup dalam kemiskinan. Demi menghidupi keluarga, beberapa orang rela menjual jiwa mereka dan menggambar banyak hal yang kotor. Kemudian, beberapa seniman menjadi terkenal, dan lukisan erotis yang mereka buat juga menjadi semakin berharga. Setiap bagian dari buku bergambar ini di tangan Anda asli. Pakar itu memperkenalkan dengan penuh semangat, dan semuanya adalah karya seniman terkenal. Nilainya tidak terukur. Tentu saja, karena bagaimanapun juga, hal semacam ini tidak bermoral, jadi tidak bisa dilelang di depan umum. Tapi karena sangat langka di pasaran, apalagi bagi orang-orang besar yang suka berfoya-foya. Hehehehe. Mendengarkan pengantar dari sang ahli, Zhao Yu menjadi semakin asyik, semakin detail. Baiklah, Xiao Hang menyeringai dan berbisik kepada Zhao Yu, jika kamu tertarik, aku bisa membuat pengecualian dan mengizinkanmu mengambil foto. Awalnya Xiao Hang hanya ingin bercanda, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia selesai bicara, Zhao Yu bukan saja tidak memberi tanggapan, tetapi dia malah semakin asyik dengan lukisannya. Hampir saja menempelkan wajahnya ke lukisan itu. Ini, sang ahli dan Xiao Hang saling memandang, merasa sedikit malu. Namun, kecanggungan itu hanya berlangsung kurang dari sedetik sebelum mereka mendengar Zhao Yu berkata, "Oh, kurasa aku sudah menemukan sesuatu." "Ah, apa yang kau mengerti?"
Mata Xiao Hang tiba-tiba berbinar dan dia bertanya penuh harap. Menurutku ada yang salah dengan gambar ini. Mungkin informasi tentang Abikula disembunyikan di sini. Jadi, Zhao Yu meletakkan buku bergambar itu di bawah lengannya dan berkata dengan tegas, aku harus mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Gunakan kaca pembesar untuk melihatnya dengan saksama. Sakit. Xiao Hang dan sang ahli terjatuh bersama. Bab 1438, misi macam apa? 15 hari kemudian, di sebuah hotel Wellington di Selandia Baru. Guru Miao, aku berkata jujur padamu. Zhao Yu yang kau temukan ini benar-benar tidak cocok menjadi agen rahasia. Tidak peduli apakah itu kebugaran fisik, waktu reaksi, atau tingkat budaya, mereka adalah yang terburuk di antara kelompok siswa ini. Suara seorang wanita, yang terdengar seperti lonceng perak, melapor kepada Miao Kun dengan serius. Kami sudah memberinya lebih dari selusin tes, tetapi hanya satu yang lulus. Yang mana? Miao Kun menyesap anggur merah dan bertanya dengan penuh minat. Kartu poker curang. Instruktur wanita itu melaporkan. Hehe, Miao Kun tertawa. Tawanya sedikit menyeramkan. Guru Miao, kata wanita itu dengan tegas. Sama seperti apa yang Anda ajarkan kepada kami saat itu, kami memilih staf khusus, dan kualitas dasarnya biasa saja. Tetapi Zhao Yu yang ditemukan adalah seorang detektif terkenal, dan orang gila yang terkenal karena keangkuhannya. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kriteria seleksi kami. Saya sangat menyarankan Anda mendiskualifikasi dia. Hei, hehehe. Direktur Departemen Xiao Ying. Miao Kun menikmati rasa anggur merah itu dan berkata, mungkin aku tidak menjelaskannya kepadamu sebelumnya, tetapi sebenarnya, ketika aku meminta Zhao Yu untuk dipindahkan ke sini, aku tidak benar-benar ingin dia menjadi agen khusus. Sebaliknya, dia akan menggunakan sepenuhnya keterampilan detektifnya untuk membantu kita menyelidiki dan memecahkan kasus-kasus internasional yang sulit itu. Miao Kun meletakkan gelasnya dan mengangkat cerutunya. Kau tahu, ada terlalu banyak kasus internasional. Sudah terlalu banyak kasus yang belum terpecahkan di meja departemen. Bukan berarti kasus-kasus ini tidak bisa diselesaikan, tetapi memang tidak bisa diselesaikan karena alasan-alasan khusus. Ini benar-benar telah mempengaruhi citra dinas rahasia kita, dan kita telah banyak menderita. Itulah sebabnya saya memindahkan Zhao Yu untuk mencoba metode baru. Selain kemampuan Zhao Yu dalam memecahkan kasus, yang aku suka darinya adalah kepribadiannya yang tak kenal takut dan maniak. Miao Ku berkata dengan penuh harap, sudah waktunya untuk melepaskannya dan membiarkannya terluka. Oh tidak, biarkan dia melindungi kepentingan negara kita. Kita harus memberitahu mereka yang mencoba menyabotase kita bahwa kita orang Tiongkok tidak bisa dianggap remeh. Silakan baca di mipoxenovl.com. Tapi, kata Direktur Xiao dengan cemas, perselisihan internasional bukanlah masalah kecil. Bagi orang seperti Zhao Yu, jika dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah besar. Hehehe, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Miao Kun menghisap cerutunya dan berkata dengan percaya diri, aku percaya pada kekuatan Zhao Yu. Orang ini tidak sombong seperti yang orang pikirkan. Kadang-kadang, bahkan aku tidak bisa menahan kelicikannya. Jangan khawatir, Direktur Xiao, tujuan kita tidak bertentangan dengan divisi kriminal. Bukankah untuk mencari tahu kebenaran dan melindungi kepentingan negara? Jadi, dengarkan aku, Miao Kun meletakkan cerutunya dan berkata dengan tenang, biarkan dia lewat. Dia bukan agen profesional, jadi tes ini tidak ada artinya baginya. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya. Apalagi yang bisa kukatakan? Kata sutradara Xiao tanpa daya. Oh, benar juga. Miao Kun terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu? Kita tidak bisa membiarkan Zhao Yu bermalas-malasan. Apakah kamu punya kasus yang cocok? Mengapa kita tidak memilih kasus yang lebih sederhana dan membiarkannya mendapatkan pengalaman? Mari kita kenali dulu gaya dinas rahasia kita. Baiklah, ada kasus yang sudah siap, kata Direktur Xiao. Tapi, kau tahu aturannya. Lagi pula, dia baru di sini, jadi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia hanya bisa menjadi asisten dan belajar dari mereka. Tentu saja, hehehe,
Miao Kun tertawa. Tetapi dia khawatir Zhao Yu akan bersedia bekerja untuk orang lain dan tidak menyebabkan kesalahan besar lainnya seperti Feng Ping. Baiklah, aku akan mengaturnya, kata Direktur Xiao. Oh, ngomong-ngomong, Miao Kun bertanya dengan cepat, aku ingin tahu kasus apa yang sedang kamu bicarakan. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan pribadi di restoran Hotpot Liu Hesun di ibu kota, Zhao Yu menggunakan setumpuk kartu remi untuk menunjukkan keterampilan barunya kepada anggota timnya. Wah, hebat sekali bos. Ran Tao memperhatikan Zhao Yu mengganti kartu dengan pola lain, lalu bertepuk tangan dan memujinya, baru beberapa hari, dan kau sudah menjadi dewa penjudi. Cui Lizu, yang sedang memegang permen lollipop di mulutnya, mendengus dan berkata tanpa melihat ke atas, dewa penjudi. Dia hanya seorang penipu. Praktik memasang mekanisme di lengan baju sudah ketinggalan zaman beberapa dekade lalu. Dengan levelmu, jika kamu benar-benar pergi ke kasino, bukankah kamu akan dipukuli sampai mati? Ai, Zhao Yu mengeluarkan mekanisme pegas dan kartu remi dari lengan bajunya, melirik Cui Lizu, dan mendesah. Kau memang putri raja pencuri. Kau benar-benar melihat gerakan yang sulit. Jika aku bisa bergabung dengan dinas rahasia dengan kartu poker, kata Cui Lizu dengan bangga sambil mengunyah permen lollipop di mulutnya. Aku bisa menjadi kepala divisi, kan? Saya datang. Pada saat ini, saat pintu terbuka, Miao Ying masuk. Penuhi kebutuhanmu dengan lebih praktis. Marketplace baru, harga bersaing, kejutan menanti. Penuhi kebutuhanmu dengan lebih praktis. Marketplace baru, harga bersaing, kejutan menanti. Saat cuaca di luar berubah dingin, ruangan pribadi itu tiba-tiba dipenuhi udara lembab dan dingin. Hari ini, Nona Miao mengenakan jaket anti angin yang modis dan syal cantik di lehernya, membuatnya tampak dewasa dan tenang. Dia benar-benar cantik. Ini anggur merah dari Bordeaux. Miao Ying membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa botol anggur merah. Seseorang memberikannya kepada ayahku. Cobalah, katanya. Anggur merah yang dibawa saudari Miao pasti berkualitas tinggi. Kita beruntung hari ini. Zheng Ke memuji sambil mengambil botol itu bersama Zhang Peipei. Marah-marah saat menyebut anggur merah. Zhao Yu meletakkan kartu poker, mengangkat alisnya, dan berkata kepada Miao Ying, ayahmu berjanji untuk memberiku sebotol saverin tahun 1979. Itu pasir putih. Miao Ying menyerahkan pembuka botol kepada Ran Tao dan tertawa. Itu urusanmu dan dia. Kamu bisa memintanya. Pasir putih tebal. Apakah sangat berharga? Cui Lizu lebih peka terhadap barang-barang mewah, tetapi dia belum pernah mendengar tentang anggur merah ini sebelumnya. Ini dari tahun 1979. Jumlah botol yang tersisa di dunia ini kurang dari 100 botol. Apakah menurutmu harganya mahal? Zhao Yu berkata dengan menyesal, tepatnya, seharusnya ada kurang dari 99 botol yang tersisa, karena terakhir kali aku menghabiskan satu botol seperti panci panas. Wow, semua orang tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Bagaimana, Ketua Tim Miao? Apakah kasus Highland sudah ditutup? Wu Xiumin bertanya pada Miao Ying. Ya, Miao Ying duduk di sebelah Zhao Yu dan memberitahu Wu Xiumin, Kapten Xiao baru saja menelepon. Dia mengatakan bahwa melalui sebuah video, Dinas Rahasia mengetahui bahwa Abikula akan mengunjungi sebuah kuil secara teratur untuk membakar dupa, jadi mereka melakukan pencarian menyeluruh di sana. Akhirnya, kami menemukan benda tersembunyi milik Abikula di dalam kotak abu tulang di kuil. Di sana tidak hanya terdapat informasi rahasia tentang organisasi Snake Fang, tetapi juga banyak informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan banyak negara. Oh, bagaimana? Zhao Yu merasa puas. Apakah metodeku dapat diandalkan? Aku katakan padamu, ini adalah ideku. Masalah sisanya tidak ada hubungannya dengan kelompok investigasi khusus kita. Miao Ying melanjutkan, Abikula telah kehilangan token penyelamat hidupnya. Jadi dia hanya menunggu Lakong dan Killer K diadili. Kamu pantas menerima ini. Kata Cui Lizu dengan bangga, selama kamu telah melakukan sesuatu yang buruk, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari hukuman. Oh,
Benar juga. Miao Ying tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Zhao Yu, hari ini di telepon, Kapten Xiao Hang menyebutkan sesuatu tentang sebuah buku bergambar dan memintamu mengembalikannya kepadanya. Album apa? Kenapa aku tidak tahu? Celupkan. Tangan Zhao Yu gemetar, dan sendok di tangannya patah. Bab 1439, Bab 1438 Lukisan cat minyak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhao Yu menendang sendok yang patah ke samping dan berkata kepada orang banyak, tidak apa-apa, hehe, ayo, hotpotnya sudah datang. Semua orang pasti lapar, kan? Saat mereka berbincang-bincang, pelayan itu mengeluarkan panci arang untuk daging kambing rebus. Miao Miao, mendekatlah, jangan bergesekan denganku. Zhao Yu berdiri di antara Miao Ying dan kompor. Kalau tidak, aku harus membelikanmu baju baru lagi. Panci panas itu jatuh ke tanah dan pelayan itu pergi. Zhao Yu, sepertinya ada masalah. Miao Ying menyipitkan matanya dan menatap Zhao Yu. Tidakkah kau mendengar apa yang baru saja kutanyakan? Pemimpin perusahaan Xiao bertanya padamu apa buku bergambarmu. Buku bergambar. Zhao Yu tertegun sejenak, lalu pura-pura mengerti dan berkata, oh. Buku bergambar itu. Bukan apa-apa, hanya sebuah bukti. Aku menggunakannya untuk menganalisis kasus ini, jadi aku akan mengembalikannya padanya nanti. Bukti? Bukti apa? Nona Miao siap untuk mencari tahu lebih dalam. Ayo, aku lapar. Masukkan dagingnya dan mulai memasak. Hahaha, Zhao Yu tidak peduli tentang itu, tetapi mengambil sumpitnya dan memasukkan daging ke dalam panci. Oke. Rantau membuka botol anggur merah dan mulai menuangkan anggur untuk semua orang. Pada saat yang sama, dia berkata, aku benar-benar lapar. Mengapa cuaca tiba-tiba begitu dingin? Zhao Yu, Nona Miao menekan sumpit Zhao Yu dan bertanya dengan serius, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kamu bisa mengambil bukti tanpa izin? Kamu sudah lama jadi polisi. Aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Apakah bukti itu penting? Tidak, Zhao Yu menjelaskan, saya hanya memikirkan sesuatu dari bukti-bukti dan mendapat inspirasi, jadi saya membawanya kembali untuk dianalisis. Saya akan mengembalikannya besok. Ayo, Zhao Yu mengangkat gelas anggur merahnya. Jarang sekali semua orang berkumpul hari ini. Biarkan aku minum dulu. Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menghabiskan segelas besar anggur merah. Semua orang tahu sifat Zhao Yu, jadi mereka segera mengangkat gelas untuk merayakan, lalu mulai makan. Silakan baca di mipoxenovl.com. Tidak, namun, Nona Miao tidak bisa melupakan hal ini hari ini. Dia segera menarik kerah baju Zhao Yu dan berkata, terinspirasi oleh bukti. Namun, kasus tulang putih telah terpecahkan, dan informasi tentang Abikula telah ditemukan. Inspirasi apa yang kamu dapatkan? Batuk-batuk. Mendengar ini, Zhao Yu hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Dia batuk beberapa kali, lalu menjelaskan sambil tersenyum, bukan kasus ini kasus lain. Oh, Miao Ying bingung. Kasus apa? Apakah kamu menerima misi lain di Harlan? Tidak. Zhao Yu tahu bahwa dia akan mati dengan cara yang buruk jika dia terus menyembunyikannya, jadi dia memberitahu Miao Ying setengah dari kebenarannya. Begitulah yang terjadi. Xiao Hang dan aku pergi ke rumah Abikula untuk mencari petunjuk, dan kami secara tidak sengaja menemukan buku bergambar yang disimpan Abikula. Lukisan-lukisan itu semuanya adalah lukisan cat minyak karya seniman terkenal, jadi secara logika, tidak ada yang istimewa dari lukisan-lukisan itu. Tapi, Zhao Yu mengganti topik pembicaraan dan berkata, sebagai detektif yang tajam, saya menyadari sesuatu yang penting dari lukisan cat minyak biasa ini, yang mengingatkan saya pada kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak di Perancis. Hah, kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak. Miao Ying terkejut. Kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak apa? Tanya Rantau, aku tidak mengerti. Apa hubungannya ini dengan Perancis? Kenapa kau menjadikannya masalah internasional? Kamu, Miao Ying melepaskan kerah Zhao Yu dan bertanya, apa yang sudah kamu ketahui?
Aku baru sadar. Batuk-batuk. Zhao Yu berdeham, lalu tergagap. Lihatlah lukisan cat minyak itu. Tentu saja, aku seorang amatir, tapi menurutku lukisan cat minyak itu dilukis dengan sangat baik. Lukisannya bagus sekali, namanya juga realistis. Seperti yang diharapkan dari lukisan seniman terkenal, lukisannya sangat enak dipandang. Zhao Yu berkata jujur, saat saya terus membaca, tiba-tiba saya mendapat ide. Saya berkata, mengapa lukisan cat minyak ini tiba-tiba mengingatkan saya pada kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak di Prancis? Oh, ini kasusnya. Kurasa aku pernah melihatnya di Facebook dan Twitter. Zheng Ke menemukan informasi tentang kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak di ponselnya, lalu segera mengambilnya dan menunjukkannya kepada anggota timnya. Baru setelah itu mereka memahami seluk-beluk kasus tersebut. Namun, mereka tidak tahu apa hubungan kasus itu dengan Zhao Yu. Kenapa? Miao Ying sangat tertarik dengan kasus itu, jadi dia langsung menebak dengan bersemangat. Apakah ada petunjuk terkait kasus pembunuhan lukisan cat minyak di buku bergambar itu? Katakan padaku, apa yang kau temukan? Tidak heran dinas rahasia mengizinkanmu membawa lukisan itu kembali. Tidak, aku tidak punya petunjuk apapun. Zhao Yu menyeringai dan berkata, tapi, aku memikirkan sebuah masalah yang mungkin bisa membantu memecahkan kasus ini. Oh, cepat beritahu aku, desak Miao Ying. Saya sudah membaca berkasnya. Polisi Prancis telah membuat banyak spekulasi tentang kasus ini. Zhao Yu berkata, yang paling mereka setujui adalah bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah satu atau beberapa seniman atau pelukis yang sedang depresi. Mereka tidak puas dengan kenyataan dan merasa tidak dapat menyadari nilai mereka sendiri, jadi mereka melakukan kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak untuk melampiaskan emosi mereka. Selain itu, ada juga spekulasi tentang siswa, orang mesum, dan sebagainya, tapi, Zhao Yu merentangkan tangannya. Aku memeriksa semua berkas, tetapi aku tidak dapat menemukan yang kuduga. Saya berpikir, mungkinkah kunci kasus pembunuhan lukisan cat minyak terletak pada spekulasi saya? Apa spekulasimu? Desak Miao Ying, saat ini, jangan membuat kami penasaran, oke? Saya pernah melihat koleksi lukisan Abikula, dan semuanya digambar oleh para master dan seniman terkenal. Jadi, tiba-tiba saya berpikir. Zhao Yu merenung dan berkata, mungkinkah pembunuh dalam kasus pembunuhan lukisan cat minyak adalah seorang seniman atau pelukis terkenal yang sangat disegani? Apakah seorang seniman terkenal? Mata Miao Ying terbuka lebar, dan dia merasa itu agak tidak bisa diandalkan. Mungkinkah? Ya, karena dia artis terkenal, kata Zhao Yu. Jadi, polisi tidak mencurigainya. Dia sudah terkenal, mengapa dia membunuh orang? Ya, kata Rantau sambil melambaikan tangannya. Itu juga pertanyaan kami. Jawabannya sangat sederhana, dia sakit. Saya sudah menonton banyak film, kata Zhao Yu. Seniman terkenal telah mencapai puncak seni mereka, dan kemudian mereka menjadi gila. Mereka ingin menggunakan lebih banyak cara alternatif untuk memuaskan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya dia melakukan kejahatan seperti itu. Wah, kesimpulanmu. Cui Lizu cemberut dan menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Aku tidak bicara omong kosong. Zhao Yu membuka ponselnya dan menemukan informasi yang relevan. Lihat saja sendiri. Setiap kali pembunuh membunuh seseorang, biaya seleksi bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh orang biasa. Baik itu latar, riasan orang yang meninggal, atau bahkan kanvas yang digunakan, semuanya mahal. Jika artisnya depresi, apakah dia sanggup menanggungnya? Lihatlah tempat kejadian perkara ini, kata Zhao Yu sambil menunjuk foto-foto itu. Riasan, properti, dan latar, dari sudut pandang manapun, tidak ada yang perlu dikritik. Semuanya dikerjakan oleh seorang ahli. Oh, Miao Ying dengan hati-hati menganalisis situasi, lalu bertanya pada Zhao Yu, kalau begitu, apakah kamu sudah menghubungi Prancis? Ah, pahlawan, tolong kejar mimpiku yang indah bersamaku. Tepat pada saat itu, telepon Zhao Yu tiba-tiba berdering. Oh, ini dari dinas rahasia. Zhao Yu mengenali identitas penelepon itu,
jadi dia segera bangkit dan pergi ke sudut untuk menjawab panggilan itu. Setelah menelepon, dia kembali ke meja makan dan berkata kepada semua orang, "Baiklah, kasus White Bones telah ditutup. Kalian bisa beristirahat sekarang, tapi aku tidak bisa." "Ada apa?" tanya Miao Ying. "Apakah ada misi untuk dinas rahasia?" "Benar." Zhao Yu mengangguk. "Ini dia tugasnya. Hari ini, aku, detektif hebat Zhao, akan memulai pertunjukan pertamaku sebagai agen dinas rahasia." "Hei," ia menunjuk ke arah kerumunan dan berkata, "apa yang kalian tunggu? Cepat dan bersulang untukku. Doakan aku agar bisnisku berjalan lancar. Oh tidak, doakan aku sukses." "Ya, ya, ya." Ran Tao segera berdiri dan berteriak, "Ayo, mari kita doakan kemenangan bos." Kemudian semua orang mengangkat gelas mereka dan dipaksa untuk memberikan berkah mereka kepada Zhao Yu. Bab 1440, Bab 1439 tidak perlu. Di distrik Fuyuan, ibu kota, di jalan dekat pegunungan Swallow, sebuah SUV hitam biasa-biasa saja melaju dengan kecepatan tinggi. "Apa, Faceria?" Zhao Yu, yang duduk di kursi belakang mobil, berkata kepada seorang pria dengan potongan rambut cepak yang duduk di kursi penumpang depan, "Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Kurasa aku mendengarnya dari berita. Tidak jauh dari negara kita, kan? Sama seperti Kashmir, Valkyries adalah negara yang tak terkalahkan, bukan negara. Namun, situasi di Vakreya bahkan lebih rumit daripada Kashmir. Tidak hanya ada negara tetangga yang terlibat, tetapi juga ada pertikaian internal." Pria berambut cepak itu adalah komandan yang dikirim oleh dinas rahasia untuk menangani kasus tersebut. Namanya Sirui, dan pangkatnya sama dengan Xiao Hang. Zhao Yu, di sisi lain, tidak memiliki gelar atau kekuasaan komando apapun, jadi dia pada dasarnya seperti seorang pekerja magang. "Oh," Zhao Yu memutar matanya, lalu bertanya, "Lalu apa yang akan kita lakukan?" "Mantan pemimpin kelompok penjahat, Xie, selalu berada di bawah perlindungan kita. Dia telah tinggal di sini selama 6 tahun. Tapi," Sirui menoleh ke arah Zhao Yu, "kami baru saja menerima laporan bahwa dia diculik pagi ini, dan hidup dan matinya tidak diketahui." "Oh," Zhao Yu akhirnya mengerti apa misinya. "Menurut informasi terbaru," lanjut Sirui, "situasi di Vakreya akhir-akhir ini tidak stabil, dan ada perubahan baru. Fraksi yang diwakili Xie telah bangkit lagi, dan ada suara-suara dari orang-orang yang ingin membawa Xie kembali untuk mengambil alih situasi. Jadi, pada titik ini, konsekuensi dari penculikan Xie sangat serius." Sirui menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu. "Sekarang, ada kemungkinan besar bahwa faksi lawan di Faceri mengirim orang untuk menculik Xie. Karena mereka tidak ingin Xie kembali ke Tiongkok." "Benarkah?" Zhao Yu melihat informasi itu dan mengungkapkan keraguannya sendiri. Jika itu dilakukan oleh faksi lawan, mengapa tidak langsung membunuh orang itu? Bukankah itu cara yang baik untuk menghindari masalah di masa mendatang? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Sirui menggelengkan kepalanya. "Kita sudah sering melihat hal semacam ini. Jika Xie dibunuh, itu pasti akan membangkitkan kemarahan rakyat. Ini akan lebih merugikan bagi faksi lawan." "Oh, kalau begitu," kata Zhao Yu, "sulit untuk mengatakannya. Itu bisa saja dilakukan oleh faksi Xie sendiri. Mungkin seseorang di faksi mereka tidak ingin Xie kembali, takut Xie akan mengambil alih posisi mereka. Atau mungkin mereka ingin menggunakan hilangnya Xie untuk memfitnah faksi musuh. Tentu saja, itu juga bisa dilakukan oleh faksi lain atau bahkan negara lain." Sirui selesai berbicara dengan serius. Tiba-tiba, dia mencium sesuatu. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Apakah kamu minum? Aku sedang berkumpul dengan teman-temanku, dan aku tidak tahu kalau aku akan punya misi hari ini." Tidak ada yang salah dengan penjelasan Zhao Yu. Dia belum menerima pemberitahuan pemindahan resmi dari Badan Dinas Rahasia, jadi tentu saja dia tidak perlu mengikuti aturan mereka. Silakan baca di mipoxenovl.com. "Baiklah kalau begitu." Sirui tidak membantah Zhao Yu dan berkata, "Tidak peduli siapa penculiknya, misi kita adalah mencari tahu kebenarannya dan membawa Xie kembali. Lagi pula,
Xie berada di bawah perlindungan negara kita. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, itu tidak akan baik untuk kita. Dan, Sirui mengangkat sudut mulutnya dan berkata, kita tidak bisa membiarkan para penculik bertindak liar di wilayah kita. Zhao Yu menyingkirkan dokumen itu dan berkata kepada Sirui, kalau begitu, jangan pergi ke kediaman Xie. Mari kita pergi ke tempat penculikannya terlebih dahulu. Oh, Sirui sedikit terkejut. Istri dan anak Xie ada di kediamannya. Kita akan mendengarkan pernyataan mereka. Selain itu, para penculik bisa menelepon kapan saja. Apakah kamu yakin kita harus pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu? Tentu saja aku yakin. Bukankah kita akan menangkap para penculik itu? Zhao Yu berkata, hanya dengan melihat kejadian itu kita bisa memahami situasi para penculik itu. Lagi pula, bukankah informasi itu mengatakan bahwa Xie diculik di jalan tidak jauh dari rumahnya? Baiklah, Sirui menatap Zhao Yu dengan serius. Kamu ahli di bidang ini, jadi aku akan mendengarkanmu. Setelah selesai berbicara, Sirui meminta pengemudi untuk mengubah rute dan langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Dalam perjalanan ke tempat kejadian perkara, Sirui menceritakan lebih banyak hal kepada Zhao Yu tentang kasus tersebut. Zhao Yu merasa bahwa meskipun Kapten Sirui tampak serius dan tidak tersenyum, dia pasti sudah menanyakan informasinya, jadi dia sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Dia tidak mencoba menyanjung Zhao Yu, juga tidak bereaksi berlebihan untuk menyinggung Zhao Yu. Namun justru karena hal inilah Zhao Yu merasa semakin jauh. Dari pertemuan ini saja, Zhao Yu tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa berteman dengan Kapten Sirui ini. Sebagian besar wilayah di distrik Fuyuan adalah pegunungan, dan Xie tinggal di komunitas villa di tengah gunung. Tempat dia mengalami kecelakaan berada di jalan setapak pegunungan di belakang villa. Ada ladang semangka di kedua sisi jalan setapak. Karena musim panen semangka telah lewat, hanya ada sedikit orang di ladang semangka, jadi agak sepi. Setelah kami menerima laporan, kata Sirui saat hendak tiba di TKP, polisi setempat yang datang ke TKP. Saat mengetahui identitas orang hilang itu istimewa, mereka menghubungi kami. Tapi jangan khawatir, mereka sudah menjaga tempat kejadian itu selama ini, jadi tidak akan rusak. Di sana, dia menunjuk ke depan. Kita di sini. Setelah mobil diparkir, Sirui dan Zhao Yu keluar dari mobil dan pergi ke tempat kejadian. Seperti yang dikatakan Sirui, tempat itu telah ditutup oleh polisi setempat. Ketika mereka berdua tiba, seorang petugas polisi segera datang untuk menyambut mereka dan membahas kasus tersebut dengan mereka. Menurut informasi yang diberikan oleh polisi, Xie berkendara sendirian dari rumah pagi ini ke penerbit untuk menemui seorang editor guna membahas ceritanya. Namun, editor tersebut tidak menunggunya, dan dia juga tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Jadi, dia menghubungi istri Xie. Istri Xie dengan cemas mengikuti rute dan menemukan mobil Xie. Pintu mobil terbuka, dan beberapa barang berserakan di mobil. Orang itu juga hilang. Jadi, istri Xie segera menelepon polisi. Setelah tiba di tempat kejadian, Zhao Yu mendengarkan laporan polisi setempat saat memasuki tempat kejadian dan dengan hati-hati memeriksa bagian dalam dan luar mobil. Mobil Xie adalah hover putih dari tembok besar, dan mobil itu diparkir secara diagonal di sisi pertigaan berbentuk T. Pintu kursi pengemudi terbuka, sabuk pengaman tergantung di bawah kursi, pelindung matahari diturunkan, dan secangkir air jatuh di bawah kursi pengemudi, teh tumpah kemana-mana. Dia melihat keluar mobil. Meskipun jalannya aspal, dia masih bisa melihat bekas rem hitam bekas tembok besar. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pasti ada kendaraan yang tiba-tiba muncul di depannya dan memaksanya berhenti. Kami memeriksa rekaman pengawasan, seorang petugas polisi setempat melaporkan. Saat itu, hanya sedan Black New Santana yang muncul di rekaman pengawasan menuju jalan utama. Mengingat kecepatan mobil tersebut, kami menduga bahwa penculik kemungkinan besar berada di dalam mobil itu untuk melakukan penculikan. Kami sedang melakukan deduksi video sekarang. Tidak perlu. Tepat saat polisi itu selesai berbicara, Kapten Sirui menyentuh headset di telinganya dan berkata kepada orang banyak, kendaraan tersangka telah ditemukan.
Kendaraan itu berada di tempat distribusi yang terbengkalai di gunung. Wah, cepat sekali. Polisi itu terkejut. Si Rui mendengarkan laporan itu melalui earphone-nya dan berkata, tidak ada seorang pun di dalam mobil, tapi kami menemukan ponsel, dompet, dan tas kerja Xie. Ayo pergi. Dia melambaikan tangan pada Zhao Yu dan berkata, ayo pergi dan lihat sekarang. Tidak perlu. Zhao Yu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, kurasa sebaiknya kita bertemu istri Xie dulu. Mereka meremehkanku, detektif terkenal Zhao yang menggemparkan jagat raya, kan? Ini sama sekali bukan kasus penculikan.